Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang baik itu. Naikkan pujian pengagungan kita dengan segenap hati dan kekuatan kita. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian dan pengagungan kita, anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan iman percaya kita lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati. Kita berdoa, minta pimpinan dan tuntunan urapan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau boleh berikan kami kembali kesempatan untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hati kami rindu, hati kami lapar, hati kami haus akan Engkau seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami menanti-nantikan Engkau ya Allah. Kami akan datang kepadamu, kami akan masuk dalam pintu gerbang-Mu lewat pujian dan pengagungan kami, lewat penyembahan kami, lewat ucapan syukur kami pada pagi hari ini bagi Engkau Allah kami yang hidup. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami semua Tuhan yang melayani. Urapi semua kami Tuhan anak-anak hamba-hamba-Mu di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan urapi, Engkau hadir Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan pengagungan kami. Berkaryalah Roh Kudus sepenuhnya. Semua jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi meninggikan dan menyembah Allah kita yang baik itu. Amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami datang padamu, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk nafas hidup, kekuatan yang masih Kau berikan bagi kami. Tak dapat kami membalasnya Tuhan, selain pujian pengagungan kami dan hidup untuk menyenangkan Bapakku datang menyembah sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Bapa, kami datang padamu, sujud meninggikan Engkau, ya Allah kami yang hidup. Bapakku menyembahmu sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Perbuatan-Mu hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Glory bagimu. Haleluya.
Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku cemas, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, haleluya. Kau hebat Tuhan, haleluya. Kau luar biasa, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita hebat, amin. Dia luar biasa, dia ajaib, sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Itu janji firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan jemaat doa. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujian. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,
Segenap jiwa dan harapan telah ku serahkan untuk rencana Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau heran, Kau luar biasa Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami agungkan, satu-satunya yang kami andalkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Ya Raja mulia, Amin. ya Allah yang ajaib, ya Amin. Allah yang perkasa. Amin. Amin. Engkaulah dasar dari apa yang kami harapkan. Iman memberikan kami kekuatan untuk terus memuji dan mengagungkan Engkau, Allah kami yang kudus. Glory bagi-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan, dasar dari yang ku harapkan.
bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Glory. Raja keagungan, tinggi namamu saja yang dipuji. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita orang percaya dan menjadi kekuatan kita. Haleluya. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan misi kita. Bapak Ibu dapat masukkan amplop di waktu-waktu kesempatan yang ada, dapat bawa ke gereja atau bisa ditransfer di nomor rekening yang ada. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami naikkan syukur kepadamu untuk segala kasih kebaikanmu, anugerahmu, mujizatmu yang terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga maupun jemaat GBI 24. Kami bersyukur Tuhan untuk mujizat-mujizat-Mu. Kami berterima kasih untuk perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu menunjukkan Engkau benar-benar Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar. Engkau telah melakukan keajaiban-Mu bagi Ibu Gembala kami yang secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan itu semua Engkau tunjukkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesembuhan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anaknya juga Tuhan telah dinyatakan sembuh. Terima kasih buat semua jemaat GBI 24 yang telah Tuhan sembuhkan. Dan semua masalah persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami berjemaat tidak membawa kematian bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia. Indonesia dalam hati-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia milik-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri Tuhan. Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan aparat desa sekalipun. Tuhan memberkati Tuhan. Damai sejahtera-Mu, keamanan, ketenteraman, ekonomi yang kuat Tuhan tolong bagi bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami boleh menerima anugerah-Mu, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau anugerahkan bagi bangsa kami. Pakai kami semua jemaat GBI 24 lebih lagi Tuhan dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar kami boleh sehati, sepikir, bergandeng tangan untuk mengasihi dan tetap melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Kami bawa persembahan kami dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Namun yang kami percaya, rencana-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kembali dalam ibadah raya kita. Dan kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah layakkan kembali kami boleh ada di dalam ibadah kami. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami telah memuji kebesaran-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami semua Tuhan, suci kuduskan kami, karena kami percaya dengan kebenaran firman-Mu dapat mengubahkan kami semua Bapa. Hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu, pakai hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskan hamba Tuhan di hadapan-Mu, agar hamba benar-benar dapat menjadi alat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi umat-Mu di saat kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama,
di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya baca untuk kita semua. Perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji nama Tuhan. Ya, seperti biasa saya mengajak umat Tuhan yang ada di rumah untuk kita mengikrarkan manfaat kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita ikrarkan bersama-sama manfaat firman Tuhan seperti dicatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 3, 2, 1. Firman Tuhan bermanfaat mengajarku. Firman Tuhan bermanfaat menyatakan kesalahanku. Firman Tuhan bermanfaat memperbaiki kelakuanku. Dan firman Tuhan bermanfaat mendidik aku di dalam kebenaran. Amin, umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, tema kita atau tema yang saya ambil untuk firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya beri judul menggerakkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saya katakan menggerakkan belas kasihan Tuhan. Ya, Allah yang kita kenal, ya, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah tidak dapat dijangkau hanya dengan daya pikiran kita umat manusia. Ya, Allah maha kuasa, Allah maha kekal, ya, Allah maha mulia. Itulah sifat-sifat Allah. Tetapi di balik sifat Allah yang besar itu, yang tidak terjangkau oleh pikiran umat manusia, sifat Allah adalah maha pengasih, maha penyayang. Bahkan dikatakan Allah penuh dengan belas kasihan. Ya, artinya Allah yang tadinya tidak dijangkau, ya, tidak dapat dijangkau oleh pikiran secara manusia, ya, menjadi Allah yang memiliki sikap Allah yang imanen. Artinya Allah yang kita dapat rasakan secara dekat, ya, oleh karena begitu besar kasihnya kepada kita umat manusia. Ya. Allah yang berkuasa atas segala-galanya, tetapi juga Allah yang menentukan setiap kehidupan kita umat manusia. Ya. Tetapi umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, di balik kebesaran Allah yang tidak dapat dijangkau itu, ya, firman Tuhan katakan Tuhan adalah maha penyayang. Tuhan adalah maha belas kasihan, ya, seperti dicatat di dalam surat Yakobus 5 ayat 11, ya. Dia katakan Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Pemazmur katakan juga dalam Mazmur 116 ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Artinya umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Allah yang berkuasa atas segala-galanya, Allah juga memperhatikan kehidupan kita dengan penuh kasih, ya. Tetapi yang menjadi catatan umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Allah walaupun penuh pengasih, penyayang, berlimpah kasih setianya, ya, penuh belas kasihan, tidak serta-merta Allah, ya, memberikan secara otomatis kepada setiap orang, setiap manusia akan belas kasihan itu. Ya. Kata firman Tuhan di dalam
Roma 9 ayat 15, ya, Rasul Paulus mengutip bagaimana firman yang disampaikan kepada Musa. Demikian kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menaruh belas kasihannya kepada siapa Allah mau menaruh belas kasihan, ya. Dikatakan Allah mau bermurah hati kepada siapa Allah mau bermurah hati, ya. Jadi belas kasihan dari Allah adalah hak penuh dari Allah, ya, untuk Dia akan berikan kepada siapa yang Dia mau untuk diberikan, ya. Bahkan orang yang telah menerima belas kasihan, ternyata Allah bisa membatalkan atau dapat menariknya, ya. Yeremia 16 ayat 5 katakan Allah dapat menarik kembali kasih setia dan belas kasihannya, ya. Kalau kita melihat umat Tuhan, kata belas kasihan ini, ya, yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani memakai kata hesed, ya, yang berarti suatu ungkapan atau sikap hati, ya, untuk berusaha memahami perasaan hati orang lain sehingga mampu berpikir dan berperasaan seperti orang lain, ya. Jadi ketika Allah menaruh belas kasihannya kepada siapa yang Dia mau menaruhnya, Allah benar-benar mengambil alih perasaan hati orang itu, ya. Allah berusaha untuk berpikir sehingga Dia mengontrol dan mengendalikan segala hidup orang yang Dia taruh belas kasihan itu, ya. Kalau dalam bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru, ya, memakai kata eleo, ya, yang artinya adalah sikap hati di mana merasa iba atau simpati, ya, terhadap orang lain yang diwujudkan di dalam tindakan. Jadi di dalam Perjanjian Baru, ya, lebih kepada wujud tindakan, ya, bukan sekedar empati atau iba, tetapi dalam tindakan. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ya, dalam situasi keadaan dunia ini yang semakin tidak menentu, ya, kita semua umat Tuhan pasti, ya, sangat membutuhkan yang namanya belas kasihan dari Tuhan, ya. Bisa saja dunia mempengaruhi kehidupan kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya. Banyak hal yang dunia coba menyeret setiap kehidupan umat manusia untuk tidak datang kepada Tuhan, ya. Banyak hal yang begitu, ya, menjamin seolah-olah kita dapat hidup nyaman di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita harus ingat, saudara, ya, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, semua yang kita dapatkan itu adalah sementara dan semu, ya. Hanya belas kasihan Tuhan saja yang dapat kekal kita miliki, ya, yang dapat membawa kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, ya, selama Dia berada di dunia ini, seringkali Ia tergerak oleh belas kasihan, ya. Namun ternyata belas kasihan yang Tuhan Yesus nyatakan, ya, tidak serta-merta Dia menyatakan setiap orang yang Dia layani pada saat itu, ya. Ternyata orang-orang itu juga, ya, mereka karena menggerakkan hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tergerak hati untuk berbelas kasihan kepada mereka. Di dalam Matius 15 ayat 32, umat Tuhan, mari kita baca. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makan, ya. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan, ya. Peristiwa ini terjadi ketika banyak orang, ya, dengan begitu antusias mengikut Tuhan Yesus. Mereka begitu lapar dan haus akan pengajaran dari Tuhan Yesus, tanpa mereka memikirkan kehidupan mereka secara jasmani. Mereka tidak memikirkan apakah mereka mau makan atau lapar atau mau minum, ya. Mereka hanya satu tujuan, mengikut Yesus, mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus.
Itulah sehingga Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dari orang banyak itu. Ya. Dalam kisah lain di Matius 20 ayat 33 hingga 34, firman Tuhan juga berkata demikian. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya. Ada dua orang buta yang terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus saat itu, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Ya. Tuhan Yesus anak Daud kasihanilah kami. Walaupun mereka dihalangi, ya, mereka dimarah oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak terpengaruh, mereka terus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Dan itulah yang menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, seketika itu juga Tuhan juga menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Ya. Kalau kita lihat lagi dalam kisah lain, ketika ada seorang penyakit kusta datang kepada Yesus. Ya. Saat itu penyakit kusta harusnya orang itu ada di tempat yang terisolir. Tetapi dia datang ya di dalam Markus 1 ayat 40 hingga 45, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya, bagaimana seorang penyakit kusta dia datang berlutut di hadapan Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, ya, dia mendeklarasikan imannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sungguh luar biasa. Dia begitu percaya, ya, Tuhan Yesus bahwa dia sanggup untuk menyembuhkannya. Itulah yang menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, saat itu juga ya dicatat Tuhan Yesus menjamah orang itu dan dia menjadi sembuh. Sehingga umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kalau kita melihat kehidupan kita saat-saat ini, tentunya kita sangat memerlukan yang namanya belas kasihan itu. Ya. Tetapi apakah kita mampu, kita memiliki potensi itu untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, sehingga Tuhan Yesus terus berbelas kasihan bagi kita. Ya. Mungkin kita tidak berdaya lagi. Caranya bagaimana? Saya menggerakkan hati Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa, saya sudah berteriak, menangis di hadapan Tuhan. Tapi situasi keadaan yang saya alami sampai saat ini masih seperti ini. Kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar dari pengalaman seorang Raja Hizkia, juga Tuhan Yesus selama dia pelayanan ya di dunia ini. Ada 4 hal yang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, untuk kita boleh belajar, untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Yang pertama, ya, apa yang harus kita lakukan untuk menggerakkan hati Tuhan adalah tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa. 2 Tawarik 29 ayat 3 hingga 7. Kisah Hizkia, demikian kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat 3 hingga 7. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang ke-13. Ya. Dan dicatat dia sangat berbeda dengan raja-raja Yehuda sebelumnya. Bahkan sesudah dia, Raja Hizkia begitu percaya kepada Tuhan. Ya. Dia berpaut kepada Tuhan Allah Israel. Ya, dia tidak menyimpang serta berpegang teguh pada perintah-perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Bahkan ketika dia menjadi raja, ya, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dia meremukkan tugu-tugu berhala. Dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Bahkan ya, yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 hingga 6. Di sana dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa.
Ya, Raja Hizkia sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Ya, seperti raja-raja Yehuda sebelumnya, ya, dia mengembalikan fungsi bait Allah, ya, sebagai tempat penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah Israel. Dia mengembalikan fungsi pelayanan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, ya, imam-imam dan orang Lewi. Dia menyerukan agar semua hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dia menghimbau semua, ya, dia mengumumkan untuk selalu menguduskan kehidupan mereka semua umat Tuhan dan menguduskan kembali rumah Tuhan. Bahkan dia memerintahkan untuk mengeluarkan segala kecemaran, ya, segala hal yang tidak berkenan dia dalam rumah Allah, rumah Tuhan, agar benar-benar rumah Tuhan terjaga di dalam kekudusannya. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat Raja Hizkia, ya, ketika dia menguduskan rumah Tuhan, itu menunjuk kepada rumah Allah secara jasmani, bait Allah secara jasmani atau secara fisik. Tetapi dalam konteks perjanjian baru umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kita hidup saat ini, bait Allah menunjuk kepada kehidupan kita orang percaya, menunjuk kepada tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17, demikian kebenaran firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kita yang adalah bait Allah yang kudus, dan bahkan dikatakan roh Allah ada di dalam hidup kita, sudah seharusnya memang tidak lagi berkompromi dengan dosa. Segala kecemaran dan nafsu dunia harus kita keluarkan dalam kehidupan kita, karena kita adalah bait Allah yang kudus, ya. Terlebih jiwa kita, ya. Di dalam jiwa kita ada pikiran dan perasaan serta kehendak. Kita harus benar-benar membersihkan pikiran kita dari segala hal-hal duniawi, pikiran-pikiran kotor, kecemaran, perasaan hati kita. Bahkan kita harus berhasrat, hasrat Tuhan Yesus. Kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga kepada seperti yang dikenakan Yesus Kristus, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 21 berbunyi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus mampu menjaga dan memfungsikan hidup kita sebagai bait Allah yang kudus, dengan tidak lagi berkompromi dengan dosa. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, ya, kita harus membuangnya, dan kita harus gantikan dengan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, kata firman Tuhan. Mari saudara, kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, hal yang pertama, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, hal yang kedua, kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, hal yang kedua kita harus lakukan adalah yang terbaik pada hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi yang terbaik dalam hidup kita, itu kita harus persembahkan hanya untuk Tuhan. Dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 hingga 21, masih kisah tentang Hizkia. 2 Tawarik 31 ayat 20 hingga 21, demikian kebenaran firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah
dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Raja Hizkia bukan saja tidak mau kompromi dengan dosa, tapi juga Hizkia selalu mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Setelah fungsi bait Allah ditegakkan kembali, Raja Hizkia menggerakkan seluruh umat Tuhan untuk kembali mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Bahkan persembahan persepuluhan, ya, untuk dibawa ke rumah Tuhan. Dia menegakkan kembali ketetapan-ketetapan, ya. Dia menuruti segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh hukum Taurat yang menjadi dasar bagi umat Tuhan pada saat itu. Dan dikatakan Raja Hizkia, ya, dia melakukan dengan segenap hatinya. Sehingga umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, ya, seperti seorang Raja Hizkia. Hal yang kedua, maka kita harus selalu membawa atau seluruh hidup kita harus serahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terbaik bagi Tuhan, kita berikan. Ya. Firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita datangnya dari Allah dan oleh Allah, maka kita sepatutnya harus mempersembahkan segalanya yang terbaik untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan untuk hormat kemuliaan namanya. Allah sebagai pribadi tentunya memiliki hati dan perasaan, ya, sehingga dalam setiap kehidupan kita senantiasa kita melayani perasaan dan kita harus selalu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan, hal yang kedua adalah kita persembahkan segala yang terbaik dalam hidup kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka disitulah kita akan dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Dan hal yang ketiga umat Tuhan yang saya akan bagikan untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Hal yang ketiga adalah kita harus perkarakan setiap permasalahan hidup kita hanya kepada Tuhan. Perkarakan setiap permasalahan hidup kita hanya untuk Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 hingga 16, ya, kisah tentang Hizkia. Demikian kebenaran firman Tuhan di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 hingga ayat 16. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Di dalam perikop pembacaan kita juga, yang kita lihat di ayat 2 dan ketiga, dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Raja Sanherib atau Raja Asyur pada saat itu telah memaklumkan untuk menyerang Yehuda. Bahkan kota-kota kecil pada saat itu dia telah rebut. Dan dia mengirim surat kepada Hizkia di Yerusalem untuk segera menyerang ibu kota Yehuda, yaitu Yerusalem. Melalui suratnya dia kirim melalui juru minum agungnya, dibawa ke Hizkia, ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika menerima surat itu? Apakah dia langsung galau, ya? Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi?
Atau Raja Hizkia langsung kalang kabut mencari bantuan kepada bangsa-bangsa sekutunya, ya, kepada Mesir atau kepada kerajaan Israel Utara? Sama sekali tidak, saudara. Ya. Dikatakan bahwa ketika dia menerima surat, ya, Raja Hizkia menerima surat itu, dia langsung pergi ke rumah Tuhan. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan sambil dia berdoa kepada Allah Israel. Suratnya dia bentangkan di hadapan Tuhan dan dia langsung berdoa. Demikian juga, saudara, ya, di dalam perikop pembacaan kita, ketika Hizkia jatuh sakit dan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi, apa yang dilakukan Hizkia? Ya, dikatakan Hizkia lalu memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya dengan sungguh kepada Tuhan. Bahkan dikatakan menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia memperkarakan permasalahannya di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur. Dia menangis kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya. Dikatakan tidak menunggu lama. Ya. Dicatat Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari Raja Asyur. Raja Hizkia dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Karena dia benar-benar menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Dia sambil menangis. Dan Allah memperhitungkan air matanya, kata firman Tuhan. Kisah Hizkia ini sangat luar biasa, saudara. Bisa dikatakan fenomenal dan spektakuler. Ya. Karena bagaimana seorang Hizkia, ya, dia dapat menggerakkan hati Tuhan, Allah, sehingga Allah, ya, bisa mengubah firman-Nya seketika itu juga. Bahkan Allah mengubah kedaulatannya, ya, kepada setiap hidup manusia yang Dia telah tetapkan. Dia ralat isi firman-Nya untuk Hizkia tidak jadi mati saat itu. Dan dia menambahkan usia Hizkia 15 tahun. Bahkan tidak sampai di situ, ya, pergumulan Raja Hizkia terhadap Raja Sanherib, Raja Asyur untuk menyerang, Allah juga membelanya. Dikatakan Allah membela kota Yehuda, kota Yerusalem pada saat itu. Dia mengokohkannya. Luar biasa. Karena apa, saudara? Raja Hizkia, sikap Raja Hizkia yang dia dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Dan Tuhan berbelas kasihan. Tergerak belas kasihan, dia memperhitungkan air mata dari seorang Raja Hizkia. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita perkarakan setiap permasalahan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah. Ya. Jangan kita datang kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita menyelesaikan dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Mungkin tawaran-tawaran yang ditawarkan itu mungkin bisa menjanjikan, bisa meyakinkan kita untuk persoalan masalah yang kita hadapi itu bisa selesai. Tetapi kita harus ingat, saudara, ya, tawaran dunia mungkin bisa menjamin semuanya, tapi ingat itu hanya sementara. Itu hanya semu, saudara. Tapi mari kita serahkan persoalan kita hanya kepada Tuhan, yang sanggup menyatakan belas kasihan-Nya dan menuntun kita kepada hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sungguh luar biasa, saudara. Ya. Apapun adanya kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan tinggalkan kita persekutuan kita dengan Tuhan. Kita terus perkarakan hidup kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita,
melalui penyembahan kita, melalui pujian-pujian kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita memiliki kepekaan untuk membangkitkan potensi yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Mari umat Tuhan, ya, kita secara bersama-sama, ya, secara berjemaat, kita bersama-sama semua umat Tuhan. Mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita perkarakan apapun persoalan masalah kita, pribadi dan keluarga, jemaat, hanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan. Poin yang keempat, sikap apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mau menjadi agen pembawa belas kasihan Tuhan. Poin yang keempat, kita harus menjadi agen pembawa belas kasihan Tuhan. Kita baca di dalam Matius 14 ayat 14 hingga 16, demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini peristiwa Yesus membuat mujizat yang luar biasa, ya. 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang lebih, ya. Kalau kita baca kisah ini, bagaimana luar biasanya Allah mengerjakan oleh belas kasihannya kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong, ya, dari daerah lain, datang melalui darat, datang menjumpai Yesus pada saat itu. Dan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka semua. Bukan saja menyembuhkan, tapi Yesus memberi makan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik di sini, ya, di dalam ayat ini dikatakan di dalam ayat 16, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, berbunyi demikian, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus bukan saja menaruh belas kasihan kepada orang banyak itu, tapi juga Tuhan Yesus sementara menggerakkan hati murid-muridnya untuk juga menaruh perasaan belas kasihan kepada orang banyak, dengan dia memerintahkan, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus mengendaki dan mengajarkan murid-muridnya agar mewujudkan perasaan belas kasihan dengan tindakan. Walaupun pada akhirnya kisah ini Tuhan Yesus juga yang mengerjakannya, ya. Tuhan Yesus yang menyatakan mujizatnya sehingga 5 roti dan 2 ekor ikan dapat dimakan oleh 5.000 orang. Dalam kesempatan lain ketika Tuhan Yesus menaruh belas kasihan juga kepada orang banyak yang mengikutinya, di Matius 9 ayat 36 dan 38, ya. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus melihat orang banyak sebagai domba-domba yang tidak tergembalakan. Yesus katakan mereka lelah dan terlantar. Tuhan Yesus bukan saja tergerak hati oleh belas kasihan karena orang banyak itu begitu semangat, walau lapar dan haus secara jasmani, tetapi mengikut Yesus, selalu terus mau mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi juga Yesus memikirkan kelanjutan hidup orang banyak itu dari sisi rohani mereka, ya. Dari kehidupan bagaimana untuk melanjutkan kehidupan hubungan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengarahkan perhatiannya kepada murid-muridnya sebagai pengerja-pengerja di ladang Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang lelah dan terlantar itu. Tuhan Yesus tidak berhenti sampai kepada menaruh belas kasihan saat itu saja,
Tetapi Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya untuk mengerjakan dan meneruskan pelayanan Yesus dengan penuh belas kasihan. Allah dalam menaruh belas kasihan kepada siapapun juga, kepada siapa yang dia mau untuk menaruhnya, memang terkadang tidak secara langsung diberikannya, ya. Tetapi Allah menggunakan sarana orang lain. Allah bisa memakai kita semua sebagai sarana untuk menyatakan belas kasihannya kepada orang. Kepada siapa Allah mau menaruh belas kasihan itu, ya. Tapi tentunya bagaimana Allah menaruh itu, ya, harus benar-benar kepada orang yang Tuhan tentukan. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai kurir Tuhan harus membawa, ya, belas kasihan Tuhan kepada sasaran atau alamat yang tepat. Kepada siapa yang Tuhan mau untuk menyatakan itu, ya. Kita jangan salah alamat, ya. Terkadang kita melakukan belas kasihan seolah-olah itu datangnya dari Tuhan, ya. Terkadang kita paksakan untuk menyatakan belas kasihan kepada orang tanpa kita tahu bahwa Tuhan belum berkenan, ya. Tuhan sementara memproses orang itu, Tuhan belum waktunya untuk menyatakan belas kasihan. Kita yang datang, ya, menyatakan sebagai pahlawan, sebagai juru selamat kepada orang itu. Nah, kita memotong bagaimana proses Tuhan kepada orang itu, ya. Kita menggantikan hak Tuhan untuk memproses dan membentuk orang itu. Nah, itu belas kasihan juga yang tidak terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus terus meminta hikmat Tuhan, ya. Dan kalau kita intim bergaul karib dengan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kita selalu akan diberi hikmat dan pengertian. Untuk kepada siapa kita harus menyatakan belas kasihan itu, yang benar-benar Tuhan kehendaki, yang benar-benar seturut apa yang Tuhan mau. Kepada siapa Tuhan menaruh belas kasihan, Tuhan akan memakai kita. Mari kita menjadi agen pembawa belas kasihan itu kepada setiapa saja, pada orang yang Tuhan tentukan untuk menerima belas kasihan itu, ya. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu, ya. Dengan demikian, ketika kita menjadi agen belas kasihan Tuhan, kita membawa belas kasihan Tuhan itu kepada orang yang membutuhkan, maka otomatis kita juga, ya, kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan dalam hidup kita. Kita senantiasa akan menerima dan menikmati belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita telah mendengar firman Tuhan, pengajaran hari ini, 4 hal, ya, untuk kita dapat menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Mari kita tidak boleh berkompromi lagi dengan dosa, ya. Mari kita selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Mari kita selalu perkarakan setiap persoalan masalah hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita menjadi agen pembawa belas kasihan Tuhan itu bagi setiap orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh sesuai dengan kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Mari umat Tuhan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau perkenankan kembali kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan akan pengajaran yang telah Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Layakkan kami dan mampukan kami Tuhan, untuk benar-benar kami dapat menggerakkan hati Engkau Tuhan oleh belas kasihan. Dan biarlah kami juga mampu menyatakan belas kasihan itu kepada sesama, kepada semua orang yang membutuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana saja kita berada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan darahmu tercurah bagi. Baik umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang kudus. Firman Tuhan berkata,
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari umat Tuhan, kita secara pribadi berdoa, memohon ampun kepada Tuhan jika ada dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan. Mari kita mohon ampun agar kita boleh dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Agar bukan hukuman yang turun atas kita, tetapi berkat-berkat dan janji-janji Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya ingin bertanya kepada umat Tuhan, apakah engkau telah siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus? Apakah engkau telah benar-benar percaya bahwa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, Kristus ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam Kristus selama-lamanya? Jika engkau telah percaya, mari angkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi di atas kepala kita, menyatakan bahwa tubuh Kristus telah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita, menyatakan bahwa darah Kristus telah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk karya anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan.
untuk melayakkan kehidupan kami masuk dalam rancangan kekekalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bimbang diteguhkan, dan kehidupan kami boleh mengalami kemenangan oleh karena korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus baik, terima kasih. Tiba saatnya kami siapkan persembahan kami Tuhan untuk pelayanan pekerjaan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, yang mempersiapkannya Tuhan untuk bisa dipakai pelayanan pekerjaan-Mu, memberitakan Injil lebih lagi, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya. Oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, yang janggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Mohon perhatian untuk beberapa penyampaian yang perlu kami sampaikan kepada umat Tuhan. Yang pertama, untuk ibadah raya kedua kita hari ini, umat Tuhan masih tetap dapat mengikutinya melalui radio DC Fort FM sebentar mulai jam 18.30 hingga dengan selesai. Untuk selanjutnya, ibadah raya kita di sepanjang
bulan Agustus ini seperti yang telah kami sampaikan pada minggu kemarin, bahwa tetap masih umat Tuhan dapat mengikutinya melalui link YouTube dan radio DC4 FM. Mudah-mudahan di bulan September nanti ada evaluasi kembali untuk ibadah raya kita. Untuk rencana kita akan laksanakan melalui gereja offline, dan Bapak Ibu umat Tuhan dapat hadir bersama dalam ibadah raya nanti di gereja. Informasi selanjutnya untuk doa malam yang selalu kita laksanakan pada hari Jumat, masih umat Tuhan dapat mengikutinya atau melakukannya di rumah mulai jam 7 malam hingga dengan selesai. Mari umat Tuhan, kita terus membangun mesbah doa keluarga kita, untuk terus kita berdoa untuk pelayanan kita di gereja GB24 dan juga untuk Ibu Gembala kita. Informasi untuk doa puasa masih tetap kita laksanakan di hari Sabtu mulai jam 10 hingga dengan selesai, dan umat Tuhan dapat mengikutinya melalui link Zoom. Dan untuk ID meeting serta passwordnya kami akan share di grup pada hari Sabtu pagi. Mari umat Tuhan terus kita topang doa untuk Ibu Gembala kita, agar supaya Ibu Gembala kita tetap semakin dipulihkan Tuhan dengan sempurna, dan pada akhirnya Ibu Gembala akan bersama-sama dengan kita di Jayapura dalam pelayanan di gereja kita GB24. Demikian informasi buat umat Tuhan di pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dengan kasih Kristus saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah minggu ini, dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, firman-Mu jadi hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan diperbaharui terus hari demi hari. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengar Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan mujizat-Mu terjadi setiap kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Melke Mentang Tuhan, yang telah membawa kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi dia, Engkau terus menyertai dia, Engkau terus memakai dia dengan luar biasa. Berkati dia dalam pelayanannya, berkati dia dalam keluarganya, berkati dia dalam pekerjaannya. Biar pengurapan dari surga yang terbaik turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang dipimpin oleh Ibu Gembala.
Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami yang saat ini ada bersama anak-anaknya di luar Papua. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik turun atas dia. Sempurnakan terus kesehatannya Tuhan. Sehingga dalam waktu dekat, Ibu Gembala bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat di GBD 4 di Jayapura. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai dia menjadi alat-Mu yang heran di tengah-tengah dimanapun dia berada Bapa. Engkau terus menyertai dia. Kau terus memimpin dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keempat anak-anaknya juga Tuhan, Lando, Dita, Bastian, dan Bungaran. Biarlah dalam perlindungan penyertaan Tuhan turun atas mereka. Berkati studi mereka, berkati setiap aktivitas mereka, dan bila pengurapan dari surga turun atas mereka. Jauhkan dari segala perkara sia-sia, dan Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus memberikan hikmat, pengertian-pengertian yang terbaik turun atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus keluarga Ibu Gembala kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu juga Tuhan, yang mengikuti ibadah dalam minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga yang saat ini menjadi keluarga yang teguh, keluarga yang kuat Tuhan di dalam Tuhan. Tidak ada satupun kuasa-kuasa lain yang mencoba memecah belah setiap keluarga. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hai kau iblis tidak berhak untuk mengganggu setiap keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga ini telah ditebus oleh Tuhan dengan lunas di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah Yesus. Sehingga kau tidak berhak untuk mengganggu kehidupan mereka. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap keluarga-keluarga dengan anak-anaknya, suami istri. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mereka, keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Biarlah mereka jadi berkat di komunitas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan anak-anak-Mu juga Tuhan yang telah berulang tahun dalam sepekan ini. Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka terus Bapa setia, taat kepada Tuhan. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Dan biarlah mereka terus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Kami percaya anak-anak-Mu ini akan terus Tuhan pakai menjadi alat yang heran dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan yang telah berulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan keteguhan rumah tangga yang terbaik atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang menjadi yang terbaik Tuhan, menjadi contoh Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan di pusat Tuhan. Pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Jokowi Presiden, Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan hikmat di dalam melakukan tugas pekerjaan mereka Tuhan. Begitu banyak tantangan dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang terbaik buat mereka dan sisi rumah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang terbaik atas mereka. Di dalam Tuhan menjalankan tugas pekerjaan mereka. Untuk bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ada di kota ini Bapak. Biarlah kota ini dengan kota yang penuh damai Tuhan. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan setiap yang ada di kota ini. Ampuni kami Tuhan apabila ada kami melanggar firman-Mu. Dan Kau layakkan, Kau kuduskan kami Tuhan. Sehingga kota ini akan penuh dengan damai sejahtera daripada surga. Kota yang aman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai kami. Tuhan memimpin kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang melayani-Mu pada minggu ini. Baik Tuhan yang pemain musik maupun musik leader, singer, dan bahkan Tuhan multimedia. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biar roh mereka terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan diri Tuhan, untuk memuji, untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biar terus sukacita mereka bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu ke surga, terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang memberikan otoritas, kuasa, kekuatan, kesehatan yang terbaik turun atas anak-anakmu Tuhan, mulai hari ini, besok sampai kekal Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput saleh-salehnya, menjemput anak-anakmu yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang-orang yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Mari kita terus ambil bagian di rumah untuk berdoa bersama dengan keluarga, supaya rumah tangga kita rumah tangga yang kuat dan kokoh. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.